Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Baik, masih ada dua lagi insyaallah yang saya akan bahas di majelis ini. Tafsir surat Al-Falaq di sisi NT. Saya masih dalam CD yang sama. Moderator mengatakan, Ustaz, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas mengapa disebut sebagai surat Al-Mu'awwidzat? Jawaban orang ini mengatakan, itu ada mu'awwidzatain. Itu sebenarnya Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Itu kan dua surat yang memakai ta'awudz itu loh. Meminta perlindungan dari Allah, salah omong orang ini, kepada Allah, bukan Allah. Bukan dari Allah tapi kepada Allah. Meminta perlindungan kepada Allah dari 5 syar. 5 kejelekan. 5 kejahatan. Coba kamu perhatikan. Ada 5 kejahatan. Kata orang ini. Qul a'udzu birabbil falaq. 1. Min syarri ma khalaq. Dia katakan, terjemah dia. Dari kejahatan yang telah diciptakan oleh Allah yang telah terjadi. Wa min syarri ghasikin idza waqab. 2 kan, dia katakan. Dari kejahatan malam ketika telah gelap. Wa min syarrin nafatsati fil 'uqad, terjemah dia. Terjemahnya, dia katakan dari kejahatan wanita-wanita yang menghembus-hembus ikatan. Apakah maksudnya? Maksudnya itu merusak. Ucapan-ucapan yang merusak. Ucapan-ucapan fitnah yang merusak ikat persaudaraan. Merusak ikatan kekeluargaan hanya karena ucapan-ucapan tadi. Min syarrin nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi minta perlindungan kepada Allah dari orang yang dengki ketika melakukan kedengkian. Ini katanya. Kesimpulan yang saya simpulkan dari ucapan orang ini, tafsir min syarrin nafatsati fil 'uqad menurut Bapak DRS adalah wanita yang mengucapkan ucapan-ucapan fitnah. Sementara kita sudah mengetahui standar Depak RI menerjemahkan kalimat ini. Wa min syarrin nafatsati fil 'uqad, dan dari nafasat itu artinya wanita-wanita tukang sihir. Lihat orang ini. Dia katakan wanita-wanita yang mengucapkan ucapan-ucapan yang menghembus ikatan. Ucapan-ucapan fitnah. Dia katakan demikian. Yang menghembus pada buhul-buhul. Baik. Orang ini, mengapa mereka mengatakan bahwasanya wanita ini adalah wanita yang suka menghembus-hembus ikatan. Wanita yang suka merusak ikatan persaudaraan. Karena orang ini pada jenis yang pertama, sudah kita bahas tadi, tidak mengimani adanya sihir. Orang ini tidak mengimani adanya sihir. Jadi dia menafsirkan, min syarri nafatsati fil 'uqad, artinya dari kejahatan wanita-wanita yang menghembuskan ikatan. Ini ucapan dia. Adapun yang paling tepat berkata Imam Ibnu Katsir rahmatullah alaih dengan sanadnya sampai kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, dan sahabat lebih tahu. Mereka adalah para saksi diturunkannya Al-Qur'an dan tentu mereka lebih paham isi Al-Qur'an. Dan ketika Al-Qur'an diturunkan terkhusus pada surat ini Al-Falaq dan terkhusus lagi kepada surat ayat yang keempat min syarri nafatsati fil 'uqad, adalah sebabnya karena Rasul sallallahu alaihi wasallam disihir. Aisyah radhiyallahu taala mengatakan dalam hadis Bukhari, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suhira." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah disihir hatta kana yura, sehingga beliau diperlihatkan annahu ya'ti nisa, dia mendatangi perempuan, wala ya'tihinna, padahal beliau tidak mendatangi wanita. Wanita yang paling paham terhadap agama mengatakan Rasulullah telah disihir. Suami tercinta yang Rasulullah wafat sementara Rasulullah bersandarkan kepada dadanya Aisyah radhiyallahu taala, tentu lebih tahu daripada orang belakangan. Tapi perhatikan ucapan orang ini, lawang sihir sendiri saja tidak ada kok. Ringan sekali dikatakan. Maka fa'tabiru ya ulil absar, maka carilah, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya pandangan. Jadi kita katakan kepada orang-orang seperti ini, sebagaimana dikatakan oleh Imam Abi Abdurrahman Muqbil,
bin Hadi Al-Wadi'i rahmatullah alaih. Beliau menukil ucapan Imam Qurtubi Al-Mufassir. Beliau katakan, zahaba ahlu sunnah. Mereka ahlu sunnah meyakini, ila anna sihra sabitun. Sesungguhnya sihir adalah perkara yang telah tetap, walahu haqiqatun, dan sihir memiliki hakikat yang nyata. Wa zahaba amatun al-mu'tazilah wa Abu Ishaq Asrabazi min ashab Syafi'i ila anna sihra la haqiqata lah. Sedangkan mereka keumuman Mu'tazilah dan juga seorang yang bernama Abu Ishaq Asrabazi, seorang yang padahal sezaman dengan Imam Syafi'i. Ternyata orang ini mengatakan anna sihra la haqiqatalah, bahwasanya sihir itu tidak ada. Innama huwa tamwih, yang ada cuma permainan saja, tipu daya. Wa takhyil, hayalan-hayalan. Wa iham, trik-trik saja. Liqani syai' ala ghairi ma huwa bihi. Mereka katakan bahwasanya yang kalian katakan sihir itu adalah ketangkasan tangan, hayalan-hayalan, seorang menggambarkan sesuatu yang bukan pada bentuk aslinya. Itu kata mereka. Wa annahu darbun minal khifah wa syu'ubah. Mereka katakan, yang kalian katakan sihir itu bukan sihir namanya, akan tapi lebih tepatnya ketangkasan atau sejenis sulap. Kata mereka. Mereka punya dalil. Dalil mereka, kama qala ta'ala, yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Maka dihayalkanlah kepada Musa sihir mereka, bahwasanya sihir-sihir mereka itu berjalan. Jadi cuma dihayalkan, katanya. Yuqal tas'a ala haqiqah. Dia katakan, walam yaqul tas'a ala haqiqah. Mereka katakan, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan bahwasanya yang berjalan itu sihirnya, tapi cuma dihayalkan. Anggapan mereka. Mentawil. Lakin qala yukhayyalu ilaihi wa qala aydan. Mereka katakan, sahiru a'yunan nas. Mereka katakan bahwasanya Allah berfirman dalam surat Al-A'raf bahwasanya mereka telah menyihir mata manusia. Artinya telah menjadikan hayalan. Maka dikomentar oleh Imam Qurtubi rahimahullahu taala, wa hadza la hujjata fihi. Maka justru hadis atau ayat yang mereka bawakan sama sekali bukan hujjah. Li'anna la nunkir ayyakuna takhayyil atau takhyil wa ghairi atau wa ghairuh min jumlah sihir. Karena kami tidak mengingkari jenis-jenis hayalan. Seorang digambarkan dengan sesuatu yang bukan bentuk aslinya, itu bukan bagian dari sihir. Justru itu bentuk-bentuk sihir. Walakin sabata wara'a dzalika umur jawazah al-aql. Bahkan hal tersebut telah ditetapkan, terbukti, bahkan akal pun telah menerima. Wa warada biha sam', demikian pula dalil dari dalil sam'i, maksudnya Al-Qur'an. Al-Quran telah menyatakan akan adanya sihir. Famin dzalika ma jaa'a fi hadhil ayat. Di antaranya apa yang telah datang daripada ayat ini, min dzikri sihir wa ta'limi, penyebutan sihir dan pembelajaran sihir. Walau lam yakun lahu haqiqah, kalau sihir itu enggak ada, lam yakun ta'limu, enggak mungkin hal itu bisa dipelajari. Wala akhbara ta'ala annahum yu'allimunaha an-nas, tidak mungkin Allah mengabarkan kepada kita dalam surat Al-Baqarah ayat 102 bahwasanya Allah menyebutkan di situ bahwasanya mereka telah mengajarkan sihir kepada manusia. Untuk apa Allah kabarkan kalau begitu? Fadalla ala annaha lahu haqiqah. Maka ayat-ayat yang demikian yang menyebutkan bahwasanya sihir adalah sesuatu yang bisa dipelajari. Sihir adalah bentuk-bentuk yang akan memberikan mudarat kepada manusia. Yang Allah katakan walaysa bidarina illa biiznillah. Yang sihir itu tidak akan bisa memberikan mudarat kecuali dengan izin Allah. Untuk apa Allah kabarkan seperti itu? Wa qauluhu ta'ala fi qissati sihrah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan tentang kisah tukang sihir, wa ja'u bisihrin azim. Allah sendiri yang mengabarkan bahwasanya mereka tukang sihir telah mendatangkan sihir yang sangat besar. Allah saja mengakui bahwasanya mereka tukang sihir telah mendatangkan sihir. Lantas orang sekarang mengatakan, lah wong sihir aja sendiri enggak ada kok. Hebat sekali orang ini. Wa suratil falaq ma'attifaqil mufassirin, dan surat Al-Falaq kata beliau ma'attifaqil mufassirin, yang mereka para ahli tafsir telah bersepakat ala ana sababan nuzuliha, bahwasanya sebab turun ayat ini maka min sihril Nabi ibn al-A'sam, sebab turun ayat ini karena seorang Yahud
yang bernama Labid bin A'sam mensihir Nabi. Wa huwa mimma kharajahu al-Bukhari wa Muslim. Dan ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim wa ghairuhuma. Bahkan keduanya, selain daripada keduanya. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang Aisyah telah mengatakan suhira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yahudiyyun min Yahudi Bani Zuraiq. Yang Aisyah mengatakan Rasulullah pernah disihir oleh seorang Yahudi dari bangsa Yahudi Bani Zuraiq. Yuqalu lahu Labid bin A'sam, yang dikatakan orang ini namanya Labid bin A'sam. Lebih hebat mana orang sekarang dengan orang terdahulu? Lebih alim mana Aisyah dengan orang sekarang? Jawabannya sekali-kali tidak akan bisa sama. Tentu lebih alim Aisyah karena beliau lebih paham. Yang bahkan kata mereka para istri-istri Nabi, ketika kami bersama Rasul di atas selimut yang sama, ternyata Al-Quran tidak diturunkan atas kami kecuali ketika Rasulullah berselimutan dengan Aisyah. Keutamaan Aisyah. Ketika Rasul sedang bergiliran dengan istri-istri yang lain, Allah tidak menurunkan Al-Quran. Ternyata di kamar Aisyah, Rasulullah dengan satu selimutan dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala, Allah tetap turunkan Al-Quran. Mulia sekali Aisyah yang tidak diturunkan kepada istri-istri yang lain. Dan tentu hal ini menunjukkan bahwasanya Aisyah lebih alim, manusia yang paling alim dari kalangan wanita. Dan ternyata nanti kita dikatakan oleh beliau bahwasanya Rasul telah disihir. Dan kata Imam Qurtubi, masih ucapan beliau katakan, wafihi, dalam ayat tersebut atau hadis tersebut dalam Bukhari dan Muslim disebutkan bahwasanya Rasulullah tatkala disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul bersabda, "Innallaha syafani." Sesungguhnya Allah telah menyembuhkan saya. Dikomentar oleh Imam Qurtubi dari kalimat syafani, Allah telah menyembuhkan saya. Beliau katakan, wasyifa, dikatakan sembuh, innama yakunu bi raf'il illah, disebabkan karena ilahnya, sebabnya diangkat. Wa zawal al-marad, dan hilangnya penyakit, itu arti kesembuhan. Apakah arti sembuh? Sembuh itu berarti sebab yang menjadikan dia sakit hilang dan rasa sakit yang ada pada dirinya hilang, itu artinya sembuh. Fadala ala anna lahu haqqan wa haqiqatan. Maka dari sini menunjukkan bahwasanya hal ini adalah betul-betul benar adanya dan hakikatnya sangat nyata. Maka terbantahkan ucapan mereka mengatakan bahwasanya sihir aja tidak ada kok. Subhanallah. Amma yaqulun, maka maha suci Allah daripada apa yang telah mereka ucapkan. Kemudian terakhir satu lagi ucapan orang ini, dia katakan ada pertanyaan dari CD yang lain, yang berjudul, bunyi CD-nya judulnya, di antara kejadian di akhir zaman. Pertanyaannya, mohon dijelaskan penjelasan dari surat Ali Imran ayat ke-7. Mengenai mutasyabihat dan muhkamat. Apakah ayat tersebut ada hubungannya dengan orang yang merasa pintar dan dengan semaunya menafsirkan atau mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat, Ustaz? Jawabannya, Al-Quran itu ada dua. Satu ayat-ayat muhkamat dan dua ayat mutasyabihat. Dalam hal ini ada dua pendapat. Dan, saya putus, di MTA diajarkan begitu itu. Diajarkan, katanya di MTA. Diajarkan mutasyabih, diajarkan muhkam. Dan perhatikan ucapan dia. Kalau ulama salaf, maksudnya para sahabat dulu, orang ini kenal. Orang ini kenal manhaj salaf. Dia katakan, kalau ulama salaf, para sahabat dulu, pada zaman Rasulullah, dari sahabat-sahabat Nabi. Lihat, orang ini paham. Mereka memahami ayat-ayat mutasyabihat. Mereka tidak mau menafsir kecuali apa adanya. Misalnya, dia kasih contoh. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Terjemahannya. Kalau ulama salaf dia katakan. Mereka terjemahkan, tangan Allah ada di atas tangan mereka. Kata orang ini, tangan Allah, ya tangan. Ditanya tangan Allah punya tangan? Tidak. Punya. Allah punya tangan. Tangan Allah seperti apa? Tidak. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Salah dalilnya. Yang betul apa? Laisa kamitslihi syai' wa huwa sami'un basir. Ahlus sunnah. Dalil-dalil yang merupakan pokok-pokok akidah sudah dihafal mestinya.
Tapi orang ini mengatakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Al-Qur'an yang mana saya enggak tahu. Tidak ada katanya. Tangan Allah itu keserupan dengan makhluk, dengan apapun tidak ada. Muter-muter terjemahannya. Tapi Allah punya tangan. Lah tangan Allah seperti apa? Jangan ditanyakan. Cerdas. Sebentar saja. Sebentar enggak lama cerdasnya. Kemudian dikatakan, lah kalau ulama khalaf ada yang menakwil tangan Allah itu diartikan kekuasaan. Kekuasaan Allah di atas segala kekuasaan. Perhatikan ucapan demokratis orang ini. Lah terus yang benar yang mana? Jawaban, ya terserah saudara mau mengikuti yang mana. Kalau diartikan kekuasaan, jadi kekuasaan Allah itu juga masuk akal. Hebat sekali. Saya kita tanggapi ucapan itu. Yang pertama, di MTA diajarkan tafsir ayat muhkamat dan mutasyabihat. Yang kedua, MTA tahu tafsir salaf. Dan ketiga, MTA mengakui kebenaran salaf. Yang keempat, di sisi lain, suatu kebenaran akan teranggap jika perkaranya masuk akal. Karena orang ini mempersilahkan, silahkan saudara. Yang kelima, kebebasan memilih tanpa menjelaskan persoalan sudah menjadi pengajaran di MTA. Silahkan. Monggo. Madhab monggo. Jadi kita baca ayatnya. Wa huwa alladhi anzala 'alaikal kitab. Dialah Allah yang telah menurunkan kepada engkau kitab. Minhu ayatun muhkamatun, dan ada dari ayat atau dari kitab tersebut ayat-ayat yang muhkamat. Ayat-ayat yang sudah jelas hukumnya. Hunna umul kitab, darinya ada induk daripada kitab tersebut. Wa ukhar mutasyabihat, dan ada di antara ayat-ayat tersebut yang mutasyabihat, yang ayat-ayat yang belum jelas. Bukan artinya Al-Quran katanya jelas, tapi kok ada ayat yang nggak jelas. Maka jelas atau tidak jelasnya, kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, perkara yang relatif. Kadang ada orang ini mengetahui dan ada kadang orang itu tidak mengetahui. Jadi relatif. Al-asl, hukum asal, semua ayat Al-Quran muhkamatun. Akan tapi pemahaman mereka manusia bertingkat-tingkat. Ada yang muhkamat menurut satu orang ini, tapi di sisi lain, orang-orang yang lain mereka mengatakan, ayat ini muhkamat menurut saya. Tapi kata dia, ayat ini mutasyabihat menurut saya. Relatif. Kemudian Allah katakan, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. Adapun orang-orang yang berada di dalam hatinya berupa zaygh, penyakit, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Maka mereka akan ikuti perkara-perkara yang belum jelas. Ibtigha'al fitnah, mereka mencari-cari fitnah. Wabtigha'at ta'wili, mereka coba-coba mencari ta'wil. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih, dan orang-orang yang dalam ilmunya mereka mengatakan kami beriman dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Kullun min 'indi rabbina, semuanya itu datang dari Allah. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Orang ini mengatakan yadullah fawqa aydihim. Di sini saya berikan banyak tanggapan. Dan tadi langsung kepada poinnya. Orang ini mengatakan bahwasanya yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka manusia. Kita lihat tafsirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tafsir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah membaca suatu ayat dari Al-Qur'an, yaitu ayat yang baru saja kita baca. Ayat ke-7 dalam surat Ali Imran. Setelah Rasul membaca firman Allah, ternyata Rasul menyebutkan tentang fa'amal ladzina fi qulubihim zayghun. Adapun mereka orang-orang yang ada di dalam hatinya berupa penyakit, fayatabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Mereka mengikuti perkara-perkara yang tidak jelas untuk mencari-cari fitnah, wabtigha'a ta'wili, untuk mencari-cari ta'wilnya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, yang padahal tidak ada yang tahu ta'wilnya kecuali Allah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala tentang orang-orang yang ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wil. Rasul katakan, "Idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu." Kalau kamu dapati orang-orang yang mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, fa ulaika alladzina sammallahu fahdharuhum. Maka mereka adalah orang-orang yang disebut dalam ayat tersebut.
adalah orang-orang yang berpenyakit hatinya. Orang-orang yang Allah katakan hatinya ada penyimpangan. Dan mereka adalah orang-orang yang mencari-cari fitnah. Dan mereka adalah orang-orang yang ahli ta'wil. Suka menyimpangkan ayat-ayat Allah. Maka Rasulullah memberikan nasihat. Nasihat kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kalau kamu sudah melihat orang yang seperti itu. Mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Fahdharuhum. Hati-hati. Hati-hati waspada terhadap orang ini. Kita perhatikan ucapan pemimpin MTA ini, dia katakan, yang terus yang mana? Terus yang benar yang mana? Dia katakan, terserah saudara. Lihat kasih sayang Rasulullah. Kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Agar jangan hati-hati mereka ikut-ikutan menyimpang. Menyimpang kepada orang-orang yang sudah ada penyimpangan di dalam hatinya. Yang mereka mencari-cari fitnah, yang mereka mencari-cari takwilnya. Maka Rasulullah sebagai bentuk kasih sayangnya. Fahdharuhum. Hati-hati. Jangan seperti mereka. Hati-hati dengan bertemu dengan mereka. Tapi orang ini tidak. Ya terserah saudara. Kalau diartikan tangan Allah. Kekuatan. Itu pun masuk akal. Jadi bebas. Maka kita katakanlah sebagai penutup. Kepada orang-orang yang seperti ini. Yang pertama. Sebagaimana bantahan yang saya kutip dari Ibnu Utsaimin. Rahmatullah alaih. Laisa alaika dalil. Yang pertama. Anda telah berani merubah lafaz yadun menjadi al-quwah. Dari sisi dalil, orang ini nggak punya. Dari sisi lugawi, itu pun tidak punya dasaran. Terkadang ada. Satu ayat diartikan dengan lugawi dengan bermacam-macam makna. Contoh pada kalimat nadhara. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka pada hari itu berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Rabb mereka nadhirah. Mereka menatap. Mereka melihat. Mereka menyaksikan. Itu artinya. Artinya sebenarnya. Tapi ahlul bid'ah mereka katakan wujuh yawma idzin nadhirah. Wajah mereka ketika itu berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Rabb mereka menunggu. Mereka gunakan kalimat nadhara yang artinya menunggu. Dari sisi bahasa ada. Kalau dari sisi bahasa ada. Tapi kalau orang ini yadullu fawqa aydihim diartikan al-quwah, dia nggak punya dari sisi bahasa. Sama sekali. Yad diartikan kekuasaan tidak ada. Nadhara, kita kembali kepada kalimat nadhara. Nadhara itu memiliki 3 makna. Kalau nadhara digabungkan dengan huruf ila, itu artinya melihat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang Musa. Falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Tatkala Musa telah sampai kepada waktu kepada tempat yang sudah kami tentukan, wa kallamahu rabbuh. Maka Rabb mengajak bicara kepada Musa. Maka Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi arini anzur ilaik. Nadhara dengan ilah. Ya Allah, tampakkan dirimu. Anzur ilaika. Aku ingin melihat engkau. Arini. Apa arti arini? Tampakkan. Kalau diartikan menunggu nggak mungkin. Arini anzur ilaik. Aku ingin nazar ila. Nun, dha dan ra digabungkan dengan kata ila. Maka artinya melihat. Kalau nun, dha dan ra digabungkan dengan kata fi, maknanya bukan melihat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Afalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard." Apakah mereka tidak melihat? Bukan melihat artinya. Nazara fi. Artinya, apakah mereka tidak menghayati? Apakah mereka tidak mentadaburi fi malakutis samawati wal ard, pada kerajaan-kerajaan Allah yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Nazara dengan fi. Kalau nazara kosong dari fi, kosong dari ilah, maka maknanya menunggu, betul. Sebagaimana ucapan kalian. Hayya, sallu bina. Ayo, kita salat jamaah. Kemudian kita katakan intazir. Nazara, intazir. Nun, dha'ra. Apa artinya? Bukan melihat, bukan memikirkan, tapi tunggu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang mereka orang-orang munafik berkata kepada orang-orang mukmin dalam surat Al-Hadid, Allah katakan, "Unzuruna naqtabis min nurikum." Orang-orang munafik mengatakan kepada orang-orang mukmin, "Unzuruna naqtabis min nurikum." Sebelum ayat dan sesudah ayat nadhara tidak ada ila, tidak ada fi, maka maknanya menunggu. Unzuruna naqtabis min nurikum. Tunggulah kami. Kami ingin mendapatkan bagian daripada cahaya kalian. Ini makna dari sisi lughah. Akan tapi orang ini ketika merubah lafaz al-yad
menjadi al-quwah, orang ini sama sekali tidak punya dalil. Dia ganti kalimat yadullahi fawqa aydihim, dia ganti quwwatullah fawqa aydihim. Lancang berarti. Orang ini enggak punya dalil. Kalau dia menakwilkan suatu ayat, suatu hadis, suatu dalil, maka sungguh orang ini harus punya dalil. Karena termasuk pokok ahlu sunnah wal jamaah ibqa'u dalalatiha ala zahiriha min ghairi taghayyurin ma'naha. Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala menyatakan hukum asal kita ketika mendapati ayat-ayat tentang Allah yang berbicara tentang diri Allah subhanahu wa ta'ala, jangan main-main. Maka Ibnu Utsaimin menyatakan yang wajib atas setiap insan ketika berbicara, ketika mendapati ayat hadis tentang diri Allah, ibqa'u dalalatiha ala zahiriha. Menetapkan bentuk zahir kata tersebut dengan tidak merubahnya kecuali bidalilin sharihin sahihin. Kecuali kalau ada dalil yang sahih dan sharih. Ketika kita mendapati ayat, ketika kita mendapati hadis yang berkenaan berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, al-asl. Asal tidak boleh kita berani merubah makna tersebut kecuali kalau ada dalil yang lain yang sahih. Baru boleh kita ganti maknanya. Contoh. Pada kalimat Allah atau ucapan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukhari Muslim. Nabi mengatakan, "La tasubbu dahra." Jangan kalian caci masa. Fa innallaha huwa dahru, karena sesungguhnya Allah adalah ad-dahru, masa. Berbicara tentang Allah. Seolah-olah Nabi mengatakan sesungguhnya Allah adalah dahru, Allah adalah masa, waktu. Apakah Allah punya nama waktu? Apakah Allah punya sifat waktu? Maka tidak, jawabannya. Maka diganti. Maksudnya bukan waktu, tapi yang merajai waktu. Demikian. Yang menguasai waktu, ya Allah. Janganlah kalian mencaci maki waktu, karena sungguh yang merajai, yang mengadakan, merubah satu keadaan kepada keadaan yang lain, yang mengatur waktu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang panas, besok dingin, itu semua perbuatan daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian mencaci masa. Karena sesungguhnya Dia Allah adalah penguasa masa. Kalau dikatakan berarti kalian ahlu sunnah telah menambah lafaz fa innallaha huwa dahru, kalian sisipkan kalimat malik, raja. Fa innallaha malikud dahr. Bagaimana jawabannya? Karena ada dalil yang sahih, ada dalil yang sharih, yang jelas, yang menyebutkan, menafsirkan hadis tersebut. Di dalam hadis Bukhari juga Nabi SAW mengatakan bahwasanya Allah berfirman, biyadil amra, di tangankulah kata Allah, di tangan akulah seluruh urusan. Uqallibu laila wan nahar, aku yang membolak-balik waktu siang dan malam. Apa artinya? Maliku dahru. Ini faedah yang pertama. Seorang tidak boleh merubah-rubah makna ayat Al-Quran dan ahadits yang berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau ada dalil. Dan orang ini yang pertama kita katakan, Anda telah berani merubah lafaz Al-Quran yadullah fawqa aydihim menjadi quwwatullah fawqa aydihim. Ini yang pertama. Anda sudah berani merubah. Yang kedua, Anda tidak punya dalil. Laisa 'alaika dalil fi hadza. Kamu tidak punya dalil atas perubahan ini. Berarti Anda telah menyatakan sesuatu atas nama Allah tanpa landasan ilmu. Anta quluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Qul inna ma rabbiyal fawahisha harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal baghya bighairil haqq wa dhulm. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melarang diriku, mengharamkan perbuatan fawahish, perbuatan-perbuatan yang keji, ma dhahara minha wa ma batan, apa yang nampak maupun yang tidak nampak, wal baghya bighairil haqq, dan juga kezaliman-kezaliman tanpa landasan hak. Kemudian antusyriku bihi ma lam yunazil bihi sultanan, dan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak pernah menurunkan keterangannya, semua diharamkan. Kemudian yang terakhir Allah katakan wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan Allah telah mengharamkan kalau kalian berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Haram. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah taala ini menyebutkan bahwasanya itulah tingkatan dosa.
Yang pertama, bentuk kekejian yang nampak maupun tidak nampak. Kemudian kezaliman. Kemudian ketiga, syirik. Kemudian yang keempat, yang paling terakhir, dosa yang paling besar, kata Ibnu Qayyim. Yaitu berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Karena kafir. Kekufuran. Kemudian yang ketiga, kita bantah orang ini. Orang ini telah menyelisihi jalannya salaf. Dan seorang yang menyelisihi jalannya salaf, berarti mereka adalah orang-orang yang berada di atas jalan-jalan kerusakan. Lambang penyimpangan, lambang kecelakaan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul", siapa yang menyelisihi rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, kemudian orang ini tidak mengikuti jalannya orang-orang yang mukmin. Siapa orang mukmin? Siapa orang yang mukmin? Sahabat. Karena Al-Quran diturunkan kepada mereka awal kalinya. Bukan orang-orang setelahnya. Maka sungguh mereka para sahabat adalah orang yang paling berhak untuk menyandang kalimat mukmin. Maka siapa yang menyelisihi jalannya mereka orang-orang mukmin, mereka para sahabat, Allah katakan nuwalihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Lambang kecelakaan. Kami palingkan kemana arah yang dia inginkan, kemudian kami akan kembalikan ke dalam neraka jahim. Dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiikum.